Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, PT Rayak Aceh Utama dinilai berhasil mendorong ekonomi masyarakat melalui produk saus cabai khas Aceh yang memberdayakan ratusan petani lokal. Komisi 7 DPR RI mendorong Pemda memberikan pendampingan agar akses permodalan semakin terbuka. Rayak Aceh Utama dinilai mampu mendorong perekonomian masyarakat kecil melalui pengolahan saus cabai khas daerah setempat. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan kepada produk lokal potensial tersebut agar memperoleh fasilitas legalitas melalui proses sertifikasi produk. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu peningkatan standar mutu, sekaligus mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menyebut PT Rayak Aceh Utama sebagai salah satu industri kecil dan menengah yang memiliki perkembangan bisnis cukup signifikan. Dengan modal awal hanya Rp500.000, kini perusahaan tersebut mampu meraih omset minimal Rp100 juta per bulan. Selain itu, kegiatan usaha ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sebanyak 200 petani cabai turut merasakan manfaat dari perusahaan yang memproduksi saus cabai dengan merek dagang Capli tersebut. Dan potensinya ini sangat besar, karena saya lihat tadi pemerintah daerah khususnya provinsi belum terlibat langsung. Nah, kita berharap nanti pemerintah daerah, Pak Gubernur dan seluruh jajaran ini juga ikut mempromosikan saja ke kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Aceh. Kita berharap ini juga bisa dimanfaatkan di luar Banda Aceh. Saleh berharap pemerintah dapat memberikan pendampingan melalui pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi para pekerja, serta membantu promosi produk agar dapat dinikmati masyarakat secara lebih luas. Ia juga mendorong kemudahan akses pemasaran produk, baik di minimarket maupun supermarket di wilayah Aceh dan sekitarnya. Dari Kota Banda Aceh, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya, Komisi 9 DPR RI mendorong penguatan koordinasi antar kementerian untuk menekan angka stunting di Kalimantan Tengah yang memiliki tantangan geografis khusus. Anggota Komisi 9 DPR RI Ashabul Kafi menilai keterlibatan aktif masyarakat dapat menjadi contoh dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Sebagai provinsi terluas di Indonesia dengan kondisi geografis yang khas banyak wilayah pedalaman dan kawasan rawa, Kalimantan Tengah menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya menekan angka stunting. Komisi 9 DPR RI mendorong penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga agar penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif hingga ke pelosok daerah. Anggota Komisi 9 DPR RI, Ashabul Kafi, mengapresiasi partisipasi langsung masyarakat Kalimantan Tengah dalam upaya penanganan stunting. Keterlibatan masyarakat yang berhasil menggalang donasi hingga Rp7 miliar pada tahun 2025 dinilai dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Ashabul menilai penurunan angka stunting di daerah menjadi kunci penting dalam mewujudkan bonus demografi dan visi Indonesia Emas 2045. Model seperti ini mudah-mudahan juga bisa menjadi role model ya di daerah-daerah lain itu bahwa penanganan stunting ini tentu kita tidak hanya mengharapkan pemerintah saja, tapi juga partisipasi dan dukungan masyarakat itu menjadi sangat penting. Stunting ini memang menjadi sangat penting untuk menjadi fokus perhatian kita semua karena tidak mungkinlah kita bisa menikmati yang namanya bonus demografis kalau stunting ini masih kita tidak bisa tekan. Lebih lanjut, Ashabul berharap perbaikan tata kelola serta pembentukan satuan tugas daerah untuk program makan bergizi gratis dapat memperkuat pemenuhan gizi anak. Menurutnya, jika pemenuhan gizi berjalan baik, maka hal itu akan berdampak positif terhadap percepatan penghapusan stunting di Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI menekankan pentingnya penguatan anggaran dan kejelasan status guru dalam program sekolah rakyat. Wakil Ketua Komisi 8 Ansori Siregar menegaskan DPR akan terus mengawasi dan mendukung keberlanjutan program ini.
Komisi 8 DPR RI mendorong dukungan anggaran serta kejelasan status guru pada program sekolah rakyat agar dapat menjadi model pendidikan yang unggul, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam agenda kunjungan kerja reses, Komisi 8 DPR RI mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 7 di Sentra Budi Perkasa, Palembang. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar menyampaikan bahwa Komisi 8 DPR RI mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung keberhasilan program sekolah rakyat. DPR RI juga akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi agar program ini dapat memberikan akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan bagi anak-anak kurang mampu. Orang yang tinggal di negeri ini yang tidak bersekolah, jadi yang fakir, yang miskin atau miskin ekstrim, mereka semuanya harus bisa bersekolah. Makanya kita tugaskan lembaga-lembaga dari berbagai sektor untuk mensukseskan program sekolah rakyat ini. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Iqbal Romzi menambahkan bahwa untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar, pemerintah diharapkan dapat menyediakan anggaran bagi pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Selain itu, perlu adanya regulasi yang memperjelas penempatan serta kelembagaan bagi guru dan kepala sekolah agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Program ini baik, tapi harus diikuti juga dengan anggaran yang cukup, sehingga sekolah rakyat ini betul-betul nanti menjadi sekolah model dan sekolah unggulan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sepekan terakhir beragam isu strategis kembali mewarnai kerja parlemen. Mulai dari upaya membuka peluang investasi dengan mitra luar negeri hingga penyerapan aspirasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Tak hanya itu, DPR RI juga menarik perhatian publik melalui komitmen Komisi 3 dalam mengusut dugaan mafia peradilan serta dukungan bagi industri kecil dan menengah untuk terus tumbuh dari hulu hingga ke hilir. Seperti apa langkah dan arah kerja DPR RI dalam sepekan terakhir? Jangan kemana-mana. Kabar selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17, pemirsa, saatnya kita simak rangkuman agenda DPR RI sepanjang pekan ini, dimulai dari langkah diplomasi parlemen untuk membuka peluang investasi dengan delegasi Arizona hingga serap aspirasi masyarakat dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Komisi 3 juga berkomitmen mengungkap dugaan mafia peradilan, serta Komisi 7 yang terus mendorong industri kecil dan menengah untuk bersaing di pasar nasional dan juga global. Dan selengkapnya berikut liputan DPR sepekan untuk Anda. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Mardani Alisera, menyambut baik rencana pembukaan kantor perdagangan negara bagian Arizona, Amerika Serikat di Indonesia. Delegasi DPR Arizona, Amerika Serikat melakukan kunjungan ke Bali, Batam, dan Jakarta untuk memperkuat hubungan perdagangan dengan Indonesia. Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, mengajak masyarakat Aceh untuk aktif menyuarakan aspirasi dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting agar perubahan undang-undang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh.
atas kasus sengketa lahan milik Komang Anies Susana dan PT Paramount yang kini telah dibangun untuk kepentingan komersial di wilayah Tangerang, Komisi 3 DPR RI berkomitmen untuk menindaklanjuti dugaan ketidakadilan dalam kasus tersebut. Menanggapi aduan tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun berkomitmen untuk menelah lebih lanjut dugaan ketidakadilan dalam kasus hukum pertanahan Komang Anies Susana. Ia menyatakan pihaknya akan memanggil lembaga-lembaga terkait, terutama lembaga kepolisian dan pengadilan. Komisi 7 DPR RI mendorong industri kecil dan menengah atau IKM membangun ekosistem usaha dari hulu ke hilir sehingga mampu menjalin kemitraan yang saling menguntungkan, meningkatkan daya saing, serta memperkuat rantai pasok nasional agar mampu bersaing di pasar domestik dan global. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengajak IKM membangun ekosistem usaha mereka agar dapat terus berkembang dan berkelanjutan. Dukungan pemerintah diperlukan untuk menguatkan usaha dari hulu hingga ke hilir, sehingga produk lokal bisa bersaing dengan barang-barang serupa yang diproduksi pabrik besar. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah daerah memberikan pendampingan kepada produk lokal potensial agar mendapatkan legalitas, memiliki standar, serta kemudahan dalam akses permodalan. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menyebut, sebagai industri kecil dan menengah, PT Rayek Aceh Utama memiliki perkembangan bisnis yang cukup signifikan. Dari modal awal Rp500.000, kini mampu meraup omset ratusan juta rupiah dalam 1 bulan. Saleh berharap pendampingan pemerintah terhadap industri kecil meliputi pelatihan pendidikan yang memadai bagi para pekerja, serta ikut mempromosikan produk agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas, termasuk kemudahan dalam ketersediaan produk di minimarket maupun supermarket di wilayah Aceh dan sekitarnya. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI menegaskan komitmen untuk menuntaskan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kehadiran RUU PPRT diharapkan dapat menghapus praktik diskriminasi, memberikan keadilan, serta meningkatkan martabat pekerja rumah tangga sebagai bagian dari tenaga kerja yang berkontribusi penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Zia Ulbar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Bahwa saat ini DPR RI sedang membahas rancangan undang-undang tentang pekerja rumah tangga atau RUU PPRT. Sebuah kelompok pekerja yang selama ini memiliki kontribusi yang besar namun rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi dan juga perlakuan yang tidak adil. Lantas poin apa saja yang akan diperjuangkan dalam RUU PPRT nantinya? Untuk pembahasannya sudah bersama kami anggota Balik DPR RI yaitu Bapak Ali Mudin Kolatlena. Baik Pak Ali, poin apa saja nih Pak yang akan dimuat pada dalam RUU PPRT nantinya nih Pak? Jadi yang pertama ada jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang selama ini masih dianggap sebagai pekerja non formal. Yang kedua ada peningkatan skill atau keterampilan kerja dari pekerja rumah tangga. Dan juga
memperkuat lembaga penyalur pekerja rumah tangga sehingga tidak terjadi eksploitasi dan diskriminasi. Nah, kita ketahui bersama bahwa pekerja rumah tangga kita di Indonesia itu ada jutaan dan mereka berkontribusi besar terhadap pendapatan negara kita. Karena itu harus dibuatkan rancangan undang-undang untuk melindungi pekerja rumah tangga kita dari tindakan-tindakan pelecehan, kemudian diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Nah, di dalam rancangan undang-undang ini diatur bagaimana jaminan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga kita, ada mendapatkan jaminan sosialnya, juga waktu istirahat yang adil bagi mereka sebagai pekerja. Dan dalam rancangan undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga, tetapi juga perlindungan terhadap para pemberi kerja rumah tangga. Karena ini kan ada relasi yang sangat membutuhkan antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga. Karena itu kita di dalam rancangan undang-undang ini kita ingin akomodatif. Jadi semua pihak yang terkait di dalam rancangan undang-undang ini yang nanti akan kita tetapkan menjadi undang-undang itu benar-benar kepentingannya terwakili di dalam rancangan undang-undang ini yang sedang kita bahas di Badan Legislasi. Baik Pak, seperti kita ketahui bahwa pekerja rumah tangga saat ini tuh adalah pekerja yang informal. Dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya akan dikategorikan nih, sebagai pekerja formal nih Pak. Tanggapan Pak Ali bagaimana? Jadi di dalam rapat-rapat Badan Legislasi bersama dengan mitra, dengan stakeholder, dengan narasumber yang sering kita undang, baik itu RDP maupun RDPU, kita ingin mendapatkan banyak sekali masukan dari semua pemangku kepentingan. Nah, memang selama ini mereka pekerja rumah tangga ini masih dianggap sebagai pekerja non formal. Nah, di dalam rancangan undang-undang PPRT ini mereka juga akan kita masukkan sebagai pekerja formal sehingga status mereka sama dengan pekerja lainnya di Indonesia sehingga mereka bisa mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja lainnya di tanah air. Sudah sejauh mana nih Pak DPR RI melibatkan organisasi pekerja rumah tangga maupun masyarakat sipil nih Pak dalam pembahasan RUU ini Pak? Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini itu Badan Legislasi, karena ini Badan Legislasi benar-benar serius untuk dapat menyelesaikan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang di tahun 2025. Karena itu dalam beberapa bulan terakhir kita tuh padat betul. Kita mengundang lembaga-lembaga masyarakat, kemudian ada narasumber yang kita undang, kemudian ada juga di situ badan penyalur pekerja rumah tangga juga kita undang, semua kita undang. Dan maksud kita Badan Legislasi adalah dalam rancangan undang-undang ini benar-benar meaningful participation. Jadi meaningful participation itu artinya partisipasi bermakna dan berarti dari semua pihak. Sehingga masukan-masukan itu akan kita rumuskan di dalam norma dan norma itu yang nanti akan kita tuangkan dalam pasal per pasal di dalam rancangan undang-undang ini yang nanti akan kita tetapkan menjadi undang-undang. Jadi meskipun waktu kerja kita hanya tinggal 3 bulan ke depan ya, masuk Desember, Oktober kan kita reses ya, waktu kerja kita sudah tidak lagi banyak karena banyak sekali prolegnas prioritas yang masuk dalam tahun 2025 ini yang harus diselesaikan. Karena itu meskipun waktu kita sudah sangat dekat sekali, tapi kita ingin benar-benar meaningful participation. Karena itu kita dalam beberapa bulan terakhir itu full RDP dan RDPU dengan para stakeholder, para narasumber, para lembaga penyalur pekerja rumah tangga untuk mendapatkan masukan yang baik sehingga rancangan undang-undang ini nanti sekali lagi begitu kita putuskan dan kita tetapkan mewakili semua kelompok kepentingan di dalam. Jadi dia melindungi para pekerja rumah tangga kita yang selama ini masih dipandang sebelah mata, terjadi tindakan eksploitasi, tindakan tidak adil, pelecehan, diskriminasi, ada kekerasan fisik maupun mental dan juga kekerasan seksual. Nah itu kita lindungi dalam rancangan undang-undang ini, termasuk juga pemberi kerja juga kita lindungi. Kepentingannya bisa terwakili karena ada tadi soal relasi take and give begitu. Ada saling memberi dan menerima antara pemberi kerja dan
pekerja rumah tangga. Pak Ali, terima kasih banyak Pak Ali. Selamat melanjutkan tugasnya. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikian wawancara saya dengan anggota Balik DPR RI yaitu Bapak Ali Mudin Kolatlena, di mana Balik DPR RI akan berkomitmen untuk menyelesaikan RUU PPRT tepat waktu agar bisa menjadi payung hukum bagi perlindungan pekerja rumah tangga nantinya. Demikian saya Zia Ulbar, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada sore hari ini? Saat lagi tetap bersama kami di TVR 17. Ada temuan nggak Bu Seli, TPHD ini diperjualbelikan? Ada, banyak. Waktu periode yang lalu kan kita juga sering mendapatkan hal seperti itu. Bahkan bukan hanya TPHD, petugas haji ini kan diperjualbelikan juga, oknum ya. Petugas-petugas yang ada di lapangan ini kan ada yang berprestasi, ada juga yang tidak berprestasi. Maka jangan sampai ganti kementerian tetapi hanya ganti casing. SDM tetap sama, kemudian pelayanannya tidak jauh beda seperti pada saat dilakukan oleh Kementerian Agama. Tapi sebetulnya APBN itu ada nggak anggaran untuk manasik? Ada. Itulah yang membuat kami setiap rapat dengan Kementerian Agama di periode lalu menganggap sebetulnya anggaran manasik haji yang ada di APBN ini nggak perlu. Atau kalau emang perlu, ya sudah, KBHU-nya dibubarkan. Itu nggak? Kalau misalkan dinaikkan biaya manasiknya dari APBN, atau kalau lagi. enggak, begini, anggaran manasiknya kita kasihan ke KBHU. Nah itu. Betul kan? Iya. Ya itu, saya baru dapat ide dari Mas Alfat. Itu ide brilian yang akan saya sampaikan di dalam RDP nanti. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Vincent Aldi. Baik, terima kasih rekan Dadi, dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Vincent Aldi dalam segmen media online nasional. Dan mari kita simak berita pertama yang menjadi headline di media online nasional, yaitu Komisi 2 DPR RI akan panggil Pemda dan juga Kemendagri terkait 234 triliun dana mengendap di bank. Kita akan lihat pemirsa di layar kaca Anda terdapat beberapa media yang menyoroti terkait Komisi 2 DPR RI yang berencana memanggil Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk meminta klarifikasi terkait dana publik senilai 234 triliun rupiah yang mengendap di bank. Dan terkait hal ini pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menilai hal ini mengindikasikan rendahnya penyebaran anggaran daerah yang berpotensi menghambat pelayanan publik dan juga pertumbuhan ekonomi daerah. Dan Kemendagri didesak juga untuk mengoptimalkan dari fungsi pengawasan dan juga pembinaan terhadap Pemda, serta memberikan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran. DPR RI juga menyoroti pola belanja daerah yang cenderung meningkat menjelang akhir tahun, yang dapat menyebabkan dana mengendap di bank. DPR RI juga mendorong adanya perubahan dalam skema belanja negara dan juga daerah agar anggaran dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk kepentingan masyarakat tentunya. Dan klarifikasi dari Kemendagri dan juga Pemda diharapkan dapat memastikan dana publik digunakan secara optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online nasional, yaitu pembentukan Ditjen Pesantren Kemenak Kado Terindah HSN 2025. Kembali kita saksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media pada hari ini yang menyoroti terkait Komisi 8 DPR RI yang menyambut positif pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama, yang disebut sebagai kado terindah dalam peringatan Hari Santri Nasional 2025. Dan terkait hal ini pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menilai langkah ini memperkuat perhatian pemerintah terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang tentunya memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter bangsa. Dan pembentukan Ditjen Pesantren ini pemirsa diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, pendampingan guru, serta fasilitas pesantren di seluruh Indonesia.
DPR RI juga mendukung penuh inisiatif ini sebagai wujud kolaborasi antara legislatif dan juga eksekutif untuk memperkuat pendidikan keagamaan. Dan kehadiran Ditjen Pesantren diharapkan dapat membuka akses lebih luas bagi santri dan santriwati dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan sekaligus memastikan anggaran dan program-program pesantren tersalurkan secara tepat dan juga optimal. Dan hal ini dianggap sebagai momentum penting bagi kemajuan pesantren dan penghormatan terhadap jasa para santri di Indonesia. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu Komisi 2 DPR RI akan memanggil Pemda dan juga Kemendagri terkait 234 triliun rupiah dana yang mengendap di bank, serta pembentukan Ditjen Pesantren Kemenak Kado Terindah HSN di 2025. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, selamat berakhir pekan dan saya kembalikan ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dedi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat sore.